Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sekarang kita masuk ke materi keterampilan dasar senam menggunakan alat. Nah, pola gerak dasar senam menggunakan alat seperti biasanya dalam PJOK itu dibagi atas dua, yaitu pola gerak dasar non-lokomotor dan pola gerak dasar lokomotor. Pola gerak dasar non-lokomotor ini dibagi atas 4 gerakan. Yang pertama adalah bertumpu, yang kedua gerakan bergantung, yang ketiga gerakan ayunan, dan yang terakhir adalah gerakan putaran. Sedangkan pola gerak dasar lokomotor merupakan kombinasi gerak berpindah tempat, yang dimana kombinasi itu merupakan gabungan dari beberapa gerakan dasar yang berupa tolakan, melompat, melayang, menggantung, mengayun, dan mendarat yang dilakukan secara bersamaan membentuk satu gerakan sehingga terbentuklah kombinasi gerakan berpindah tempat. Mari kita bahas satu persatu. Pola gerak dasar non-lokomotor. Seperti yang tadi kita jelaskan, dia terdiri atas 4. Tetapi dari segi fungsinya dia dibagi atas 2. Bagian pertama bertumpu, gerakan bergantung, dan gerakan ayunan bertujuan untuk meningkatkan bagian otot-otot tertentu pada bagian tubuh kita. Sedangkan bagian kedua yaitu gerakan putaran bertujuan untuk meningkatkan kelenturan sendi yang ada pada tubuh kita, di mana kesemua latihan tersebut jika kita lakukan dapat mempermudah kita untuk melakukan gerakan senam menggunakan alat. Mari kita perhatikan. Pertama, pola gerak dasar non-lokomotor, yaitu gerakan bertumpu. Pada gerakan ini, kita melakukan 3 gerak. Yang pertama, itu bertumpu dengan 2 kaki, dilakukan dalam waktu 1 kali hitungan 8. Yang kedua, gerakan bertumpu dengan 1 kaki, baik kaki kanan dan kaki kiri, dilakukan secara bergantian dalam waktu 2 kali hitungan 8. Untuk lebih jelasnya silahkan dilihat video berikut. 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian pola gerak dasar non-lokomotor yang kedua adalah gerakan bergantung. Gerakan bergantung di sini bisa dilakukan dengan 1 tangan atau dengan 2 tangan. Yang Ustadz nilai adalah seberapa lama kalian bisa melakukan atau mempertahankan gerakan tersebut. Untuk lebih jelasnya silahkan disimak video berikut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selanjutnya, pola gerak dasar non-lokomotor yang ketiga adalah gerakan ayunan. Gerakan ayunan ini ada 2 gerakan. Yang pertama itu ayunan pada kedua tangan yang bergantung pada palang, dan yang kedua ayunan kedua tangan yang bertumpu pada meja. Yang Ustadz nilai ayunan pada kedua tangan yang bergantung pada palang adalah seberapa kali kalian bisa melakukan ayunannya. Sedangkan untuk kedua tangan yang bertumpu pada meja, yang Ustadz nilai cukup 8 kali ayunan. Untuk lebih jelasnya silahkan diperhatikan video berikut. Perhatikan cara menghitung ayunan. 1, 2, 3, 4, 5. Itu untuk ayunannya. Coba perhatikan sekali lagi cara menghitung ayunan. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Lakukan seberapa banyak kalian dapat melakukan ayunan tersebut.
Baik, yang terakhir untuk pola gerak dasar non lokomotor adalah gerakan putaran. Gerakan putaran ini dilakukan oleh tangan kanan, tangan kiri, dan kedua tangan. Setiap hitungan 1-4 itu terhitung 1 kali putaran. Dan putarannya itu dimulai dari depan ke belakang 1 kali, kemudian dari belakang ke depan. Lakukan masing-masing 1 kali hitungan 4. Untuk lebih jelasnya, silahkan diperhatikan video berikut. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Baik, sekarang kita masuk ke bagian kedua, yaitu pola gerak dasar lokomotor. Pada keterampilan dasar senam menggunakan alat ini, yang akan kita perhatikan adalah kombinasi gerak berpindah tempat. Kombinasi gerak ini dibagi atas 3 gerakan kombinasi. Yang pertama adalah kombinasi tolakan, melompat, melayang, dan mendarat. Yang dimaksud di sini adalah gerakan lompat jauh tanpa awalan dan gerakan kuda-kuda lompat. Yang kedua, gerakan kombinasi tolakan, melompat, melayang, menggantung, mengayun, dan mendarat. Dan yang terakhir adalah gerakan keseimbangan. Gerakan keseimbangan yang dimaksud di sini ada 4 gerakan. Yang pertama adalah jalan di atas balok titian, jalan biasa. Yang kedua, jalan di atas balok titian sambil berjinjit. Yang ketiga, jalan di atas balok titian sambil ada beban di atas kepala. Yang terakhir, jalan di atas balok titian sambil berjinjit dengan ada juga beban di atas kepala. Beban yang dimaksud di sini adalah sebuah buku yang sedikit tebal atau sering kita sebut dengan buku cetak. Mari kita perhatikan pola gerak dasar lokomotor. Ia berupa kombinasi gerak berpindah tempat. Yang pertama, kombinasi tolakan, melompat, melayang, dan mendarat. Yang dimaksud di sini adalah gerakan lompat jauh tanpa awalan, seperti pada gambar di atas. Untuk lebih jelasnya, silahkan diperhatikan video berikut. Pertama, kita melakukan gerakan tolakan, kemudian melompat, diikuti melayang dan mendarat, seperti pada peragaan ini. Kemudian gerakan kuda-kuda lompat, lakukan gerakan seperti pada gambar berikut. Gerakan tolakan dilakukan ketika dalam posisi A, gerakan melompat dilakukan ketika posisi B, gerakan melayang dilakukan saat posisi C, dan gerakan mendarat dilakukan saat posisi D. Untuk lebih jelasnya, silahkan diperhatikan video berikut. Pertama, tolakkan kedua kaki pada tanah sehingga tubuh melayang mengarah ke atas. Gunakan kedua telapak tangan untuk bertumpu pada meja atau kursi. Kemudian, mendaratlah dengan kedua kaki dan lutut sedikit ditekuk. Kedua tangan direntangkan ke depan. Kemudian, kita masuk ke kombinasi gerak berpindah tempat yang kedua, yaitu kombinasi tolakan, melompat, melayang, menggantung, mengayun, dan mendarat. Silakan diperhatikan gambar berikut. Lakukanlah gerakan kombinasi seperti pada gambar berikut. Gerakan tolakan dilakukan saat kita akan mengambil ancang-ancang seperti pada gambar A. Kemudian, melompat dilakukan ketika peralihan dari gerakan A menuju ke gerakan B. Selanjutnya, gerakan melayang dilakukan ketika proses peralihan gerakan B menuju ke gerakan C. Kemudian,
Menggantung dilakukan ketika berada pada posisi C. Selanjutnya, mengayun dilakukan seperti pada posisi C menuju ke posisi D, dan mendarat dilakukan ketika pada posisi E. Kemudian, kombinasi gerak berpindah tempat yang terakhir adalah gerakan keseimbangan. Gerakan keseimbangan ini silakan diperhatikan gambar berikut. Seperti tadi yang telah dijelaskan sebelumnya, gerakan keseimbangan di sini terdiri atas 4. Nah, sebelum melakukan itu, ada hal yang perlu kita persiapkan. Apakah itu? Silakan disimak videonya. Pertama, siapkan balok ya yang panjangnya 2-3 meter. Kalau misalkan kita tidak punya sampai sepanjang itu, kita boleh gabung atau sambung baloknya. Nah, kemudian kalau kita tidak punya balok, kita bisa menggunakan papan setipis ini. Yang jelas ukurannya bisa cocok dengan kaki kita. Tapi lebih baiknya kalau kita menggunakan balok seperti ini supaya ketika berjalan keseimbangannya betul-betul terjaga. Kemudian yang kedua yang perlu kita siapkan adalah buku tebal atau buku paket. Silahkan disimak video berikut. Ini adalah gerakan keseimbangan yang pertama, yaitu gerakan jalan biasa tanpa beban di atas kepala dengan cara jalan lurus sambil menjaga keseimbangan. Lakukan gerakan seperti ini sampai ke depan. Setelah sampai ke depan, kembali lagi ke posisi awal dengan tetap berada di atas balok titian. Usahakan jangan sampai terjatuh. Jadi yang Ustadz nilai itu berapa kali kalian jatuh dari balok tersebut. Jadi usahakan jangan terjatuh agar mendapatkan nilai keseimbangan yang baik dari praktik kali ini. Kemudian kita masuk ke gerakan kedua, yaitu berjalan di atas balok titian sambil berjinjit. Usahakan yang Ustadz nilai di sini, yang Ustadz perhatikan adalah posisi kakinya. Apakah benar-benar berjinjit ataukah kurang berjinjit atau bahkan mungkin tidak berjinjit. Jadi diperhatikan ketika di video ini, di video dirinya, usahakan mengambil pada posisi samping seperti pada gambar atau video saat ini agar Ustadz bisa lihat posisi kakinya. Apakah sudah tepat atau masih perlu diperbaiki. Nah, lakukan gerakan ini seperti pada gerakan sebelumnya. Mulai jalan start sampai ke depan. Setelah sampai ke depan, kembali lagi ke posisi awal. Dan tetap dipertahankan, jangan sampai jatuh atau kakinya turun dari balok titian. Kita masuk ke gerakan ketiga. Nah, di sini sudah mulai agak tertantang ya, karena dibantu atau ada lagi beban di atas kepalanya yang berupa buku paket. Nah, silakan berjalan di atas balok titian dengan berjalan biasa, dengan tangan direntangkan, menjaga keseimbangannya. Ingat, usahakan jangan sampai buku yang ada di atas kepalanya terjatuh, dan jangan sampai juga kakinya turun dari balok titian. Nah, sedikit Ustadz sampaikan, jikalau kita tidak memiliki balok, boleh kita menggunakan tempat ataukah ada tempat di situ kita dapat yang datarannya lebih tinggi. Nah, itu boleh juga kita gunakan sebagai pengganti balok titian. Nah, lakukan gerakan ini seperti pada gerakan sebelumnya, mulai dari start, kemudian sampai ke depan. Setelah sampai ke depan,
kembali putar badannya, tetap menjaga keseimbangannya. Bila perlu jangan sampai jatuh dari balok. Kemudian kembali lagi ke posisi awal ketika kalian melakukan gerakan tersebut. Nah, ini adalah gerakan yang paling sulit, yaitu kita harus berjalan sambil berjinjit di atas balok titian dan menaruh beban di atas kepala berupa buku paket, dan diusahakan buku paketnya jangan sampai terjatuh. Usahakan ketika mengambil gambar seperti ini nak, diambil atau direkam dari samping, dan Ustadz perhatikan posisi kakinya, apakah betul-betul berjinjit atau tidak, dan posisi bukunya jangan sampai terjatuh. Sama gerakannya, lakukan dari gerakan start sampai ke depan. Setelah itu kembali lagi ke posisi awal kalian melakukan gerakan, atau kata lain berjalan di atas balok sampai menuju ke garis start kembali. Usahakan bukunya jangan terjatuh ya, dan usahakan kakinya, sekali lagi Ustadz ingatkan, kakinya harus dijinjitkan. Baik, itu saja nak tugas keterampilannya pada pertemuan kali ini. Ingat, batas pengumpulan tugas praktiknya itu sampai pukul 2 siang. Jadi yang bisa mengumpulkan tugas praktiknya pukul 2 siang, sebelum pukul 2 siang, dia memiliki sikap disiplin yang sangat baik. Nah, kemudian ingat juga sebelum mengerjakan tugas praktiknya ini, ada tugas tertulisnya yang perlu Ananda sekalian selesaikan. Silahkan dilihat di grupnya, nanti Ustadz kirim di grupnya. Ya, terima kasih atas perhatiannya nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.